Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Sebelumnya Mata Ketiga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan teman-teman selama ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat positif sekaligus meningkatkan wawasan kita, khususnya tentang misteri dunia. Baiklah, mari kita simak topik hari ini. Dalam kesan kita, umumnya negara-negara Amerika Selatan baru akan masuk dalam pandangan kita ketika diselenggarakannya Piala Dunia. Selain itu, pemahaman tentang Amerika Selatan juga hanya berupa kesan marginal dalam video atau artikel tentang era bahari yang hebat. Pemahaman kita yang terdalam tentang sejarah Amerika Selatan mungkin adalah peradaban Maya yang pernah meramalkan akhir dunia 2012 beberapa tahun yang lalu. Meski begitu, sebagian besar kesadaran arus utama kita hanya memahami sisi misterius dan samar-samar dari peradaban Maya Amerika Selatan. Tetapi sebenarnya, dua benua Amerika Selatan dan Amerika Utara itu sama seperti Eurasia, juga telah melahirkan peradaban yang luar biasa dalam sejarah. Hanya saja setelah penemuan maritim besar selanjutnya, peradaban-peradaban itu pun lenyap dan menjadi misteri hingga kini. Sementara itu, buku-buku pelajaran sejarah tampaknya kurang tertarik dalam menyajikan peradaban-peradaban primitif di pinggiran, sehingga membuat sebagian besar orang tidak tahu bahwa pernah ada peradaban yang sangat menakutkan, berbau darah dan sangat misterius di benua Amerika masa lalu, dan dia adalah peradaban Aztec. Tenochtitlan, ibu kota kekaisaran Aztec, terletak di Mexico City sekarang. Dilihat dari peninggalan budaya yang ditemukan, di mana meskipun peradaban Aztec muncul dalam waktu yang singkat, tetapi budayanya sangat cemerlang, masyarakatnya juga berkembang pesat. Namun tak disangka, sebuah permata umat manusia ini tiba-tiba saja lenyap dalam masyarakat manusia dan dilupakan oleh orang-orang. Sampai pada tahun 1790, peradaban misterius yang pernah eksis itu mencuat kembali secara tidak sengaja. Saat itu selama pembangunan sistem drainase bawah tanah di Mexico City, para pekerja menemukan sebuah patung aneh dan menakutkan. Kepala patung ini berupa ular berkepala dua dengan mulut besar saling berhadapan. Tubuh bagian luar ular berkepala dua ini dilapisi dengan mosaik berwarna biru kehijauan, cakar-cakar tajam di anggota badan, dan tengkorak manusia menggantung di dada. Tengkorak itu juga digantungi dengan seutas kalung yang sekilas tampak seperti ditautkan dengan hati manusia dan tangan yang putus. Belakangan orang-orang secara berturut-turut menemukan batu matahari dan benda lainnya. Penemuan ini memungkinkan orang-orang untuk menelusuri negara Aztec kuno dan ibu kotanya, Tenochtitlan, sehingga peradaban Aztec di masa lalu kembali mencuat di depan dunia selangkah demi selangkah. Sekitar abad ke-13, suku Aztec tiba di lembah Meksiko dan menetap di sana pada awal abad ke-14. Mereka menetap di tepi danau Texcoco. Sejak itu mereka mulai berkembang pesat. Pada tahun 1325, bangsa Aztec memilih dua pulau kecil di tepi danau dan mendirikan kekaisaran Aztec dengan ibu kotanya bernama Tenochtitlan. Sampai pada tahun 1431, penguasa kekaisaran Aztec yang terkenal Moctezuma I memimpin orang-orang di seluruh negeri, membentuk aliansi suku yang kuat, mencapai Teluk Meksiko di timur dan Samudra Pasifik di barat dengan populasi lebih dari 6 juta orang ketika itu. Selama lebih dari 200 tahun sejak berdirinya kekaisaran, suku Aztec menemukan dan menciptakan sejumlah besar karya seni berharga yang mengejutkan dunia, sehingga mereka dipuji sebagai seniman hebat oleh generasi berikutnya. Di antaranya, seni ukir batu merupakan karya representatif peradaban Aztec, sehingga peradaban ini disebut juga peradaban batu. Prestasi gemilang suku Aztec tercermin dalam banyak aspek. Dari sisi penanggalan, mereka membagi tahun menjadi 365 hari dan setiap tahun kabisat adalah 366 hari. Suku Aztec memiliki pencapaian medis yang relatif tinggi. Mereka telah menguasai banyak obat-obatan herbal. Mereka juga tahu bahwa quinina atau kina digunakan untuk mengobati malaria, dan pengetahuan mereka ini ratusan tahun lebih awal daripada bangsa Eropa. Dari sisi pendidikan juga menjadi perhatian utama suku Aztec.
Semua suku Aztec telah dididik dalam berbagai disiplin ilmu sejak dini. Mereka harus menguasai ilmu agama, sejarah, hukum, moral, militer, olahraga, dan pengetahuan alam dalam sepanjang hidup mereka. Untuk itu, sekolah dari berbagai tingkatan akan didirikan di mana-mana tanpa memandang jenis kelamin. Tentu saja selain budaya dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, ciri terbesar dari peradaban Aztec adalah kemisteriusan, darah, dan terornya. Di dunia spiritual suku Aztec, dewa mengatur segalanya. Dewa Aztec yang paling dipuja adalah Huitzilopochtli, yang melambangkan matahari dan dewa perang muda. Menurut legenda, dewa ini hidup dengan menghisap darah manusia. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan ritual suku Aztec selalu berbau darah dengan mengorbankan manusia hidup, dan jumlahnya yang sangat mengerikan. Ada kalanya sampai ribuan orang setiap hari, tapi menurut mereka, ritual pengorbanan ini adalah sesuatu yang biasa. Pengorbanan kerap dilakukan di platform atas kuil karena suku Aztec percaya bahwa itu adalah tempat terdekat dengan dewa yang mereka puja. Sekitar tahun 1487, untuk merayakan selesainya kuil agung yang baru dibangun, Raja Aztec memerintahkan agar para tawanan dari seluruh negeri dikorbankan. Karena banyaknya pengorbanan, sehingga upacara pengorbanan berlangsung selama 4 hari 4 malam, dan ritual pengorbanan kali ini ada sekitar 20.000 tawanan yang dibunuh dan jantungnya dikeluarkan. Pengorbanan suku Aztec dipenuhi dengan darah dan sadis. Pengorbanan naif seperti itu sama sekali tidak membawa keberuntungan bagi mereka. Dewa yang mereka kagumi juga tidak menyelamatkan mereka dari nasib kehancuran. Kini mereka telah lenyap dalam sejarah yang panjang, dan kejayaan peradaban mereka yang pernah eksis kini juga sudah tidak ada lagi, hanya meninggalkan kesan kekerasan dan pertumpahan darah pada orang-orang. Pada 2015 dan 2018, para arkeolog di situs penggalian Templo Mayor di Mexico City menemukan bukti tumbal manusia suku Aztec. Para peneliti mempelajari tulang manusia yang ditemukan di Tenochtitlan dan mendapati bahwa tulang-tulang itu hasil pemenggalan serta mutilasi. Analisis tersebut menunjukkan para korban dipenggal dan dimakan dagingnya setelah dibakar. Ilustrasi di mural kuil dan pahatan batu juga menggambarkan adegan ritual pengorbanan manusia. Menurut mitologi Aztec, dewa matahari Huitzilopochtli harus selalu disuguhi makanan dalam bentuk darah manusia agar tidak terjadi kegelapan dan akhir dunia. Dewa kesuburan yang berbentuk ular, Quetzalcoatl, dan dewa jaguar Tezcatlipoca juga mereka percaya butuh makanan darah manusia. Dalam ideologi Aztec, orang yang mati sebagai persembahan untuk para dewa atau gugur di medan tempur, kedudukannya lebih mulia di akhirat dibandingkan orang yang meninggal karena sakit. Sejarawan Ortiz di Montellano berpendapat, karena daging manusia itu dipercaya suci, maka orang-orang Aztec memakannya sebagai tanda terima kasih kepada para dewa. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata para korban tidak dipaksa jadi tumbal tapi dengan sukarela. Mereka percaya itu adalah puncak kemuliaan dan kehormatan. Namun ada juga yang menjadi tumbal karena dipaksa, seperti para tahanan perang. Tes DNA dari para korban di situs Templo Mayor menunjukkan mayoritas adalah orang luar. Kemungkinan besar adalah tentara atau budak musuh yang ditangkap. Terputusnya peradaban Aztec secara tiba-tiba berawal dari invasi penjajahan Spanyol. Salah satu faktor bangsa Spanyol dapat menyerang kerajaan Aztec tanpa hambatan adalah karena suku Aztec sendiri yang membuka pintu terlebih dahulu. Ada legenda kuno di Kekaisaran Aztec. Dikatakan bahwa berbagai peradaban Aztec yang maju dan kemampuan untuk membangun kuil dianugerahkan oleh sekelompok dewa dari seberang lautan. Dewa ini memiliki kulit dan janggut putih. Mereka pergi setelah membantu suku Aztec. Sebelum pergi, mereka berjanji akan mengunjungi Kekaisaran Aztec lagi. Suku Aztec menyebut mereka sebagai dewa laut. Oleh karena itu, ketika bangsa Spanyol yang berkulit putih datang ke Tenochtitlan dengan perahu, suku Aztec mengira bahwa dewa mereka telah kembali mengunjungi mereka dan menyambut dengan gembira. Namun mereka tidak menduga bahwa kali ini mereka menyambut serigala masuk ke rumah mereka. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.
Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.